legenda Roro Anteng dan Joko Seger. Dahulu kala, di tanah Jawa, hiduplah seorang putri yang cantik jelita bernama Roro Anteng. Wajahnya bening, tutur katanya halus, dan hatinya begitu baik. Roro Anteng tinggal di sebuah desa di lereng gunung yang sejuk, dikelilingi hutan dan hamparan sawah yang indah. Seiring berjalannya waktu, Roro Anteng tumbuh menjadi gadis yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya, melainkan juga karena kebijaksanaan dan keberaniannya. Banyak pemuda yang ingin meminangnya, namun Roro Anteng belum menemukan yang tepat. Hingga suatu hari, datanglah seorang pemuda gagah bernama Joko Seger. Tubuhnya kuat, wajahnya tampan, dan hatinya tulus. Ia seorang pemuda yang rajin bekerja, sopan santun, dan penuh semangat hidup. Ketika pandangan pertama bertemu, hati Roro Anteng bergetar. Begitu juga dengan Joko Seger. Mereka saling jatuh hati, namun keduanya masih menyimpan rasa itu dalam diam. Waktu terus berjalan. Hubungan Roro Anteng dan Joko Seger makin dekat. Mereka sering berbincang, berjalan bersama, dan saling mengenal lebih dalam. Hingga akhirnya, Joko Seger memberanikan diri untuk melamar Roro Anteng. Namun, lamaran itu tidak semudah yang dibayangkan. Sebab Roro Anteng adalah putri keturunan bangsawan. Banyak raja, pangeran, bahkan tokoh sakti yang ingin meminangnya. Salah satunya adalah seorang raksasa yang sangat kuat dan ditakuti. Roro Anteng merasa bingung. Ia mencintai Joko Seger, tapi ia tidak ingin membuat raksasa itu murka. Maka ia pun berpikir keras dan akhirnya memberi syarat yang mustahil untuk dipenuhi. Baiklah, siapapun yang ingin meminangku harus membuat 1000 buah candi hanya dalam waktu semalam. Jika tidak, maka pernikahan tidak akan terjadi. Semua orang terkejut mendengar syarat itu. Mustahil. Membuat satu candi saja butuh waktu bertahun-tahun. Bagaimana mungkin 1000 candi dibangun hanya dalam waktu semalam? Namun, sang raksasa menerima tantangan itu. Ia yakin, dengan kesaktiannya, ia bisa memenuhi syarat tersebut. Malam itu, sang raksasa mulai bekerja. Dengan kesaktiannya, ia memanggil jin-jin dan makhluk gaib untuk membantunya. Dalam sekejap, batu-batu besar terangkat, disusun menjadi bangunan megah. Satu demi satu, candi mulai terbentuk. 100, 200, 300, hingga mendekati 1000. Roro Anteng dan Joko Seger yang mengamati dari kejauhan mulai diliputi rasa cemas. Joko Seger, jika raksasa itu berhasil, maka aku harus menikah dengan dia, bukan dengan kamu, bisik Roro Anteng dengan wajah gelisah. Namun, Joko Seger tidak tinggal diam. Ia mengatur siasat untuk menggagalkan usaha sang raksasa. Maka, dengan bantuan warga desa, mereka mulai membakar jerami, menumbuk lesung, dan memukul benda-benda keras. Suara gaduh itu membuat ayam berkokok, seakan fajar sudah menyingsing. Raksasa itu terkejut. Ia mengira pagi telah tiba, padahal jumlah candinya belum genap 1000, hanya 999. Dengan murka, sang raksasa mengamuk. Namun, ia tidak bisa melawan kenyataan. Ia gagal memenuhi syarat. Manusia-manusia licik, karena kalian aku gagal, teriak sang raksasa dengan amarah yang membara. Ia kemudian menghilang dengan meninggalkan jejak.
Dari tempat ia menghilang, muncul kawah besar yang mengeluarkan asap dan api. Itulah asal mula Gunung Bromo. Sementara itu, 1000 candi yang hampir selesai terbentuk masih dapat kita lihat hingga kini. Orang-orang menyebutnya sebagai Candi Sewu. Dan Roro Anteng akhirnya bersatu dengan Joko Segar. Mereka menikah dengan bahagia, memimpin rakyatnya dengan adil dan bijaksana. Nama keduanya kemudian diabadikan sebagai sebutan bagi suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Suku Tengger, singkatan dari Anteng dan Seger. Begitulah kisah cinta Roro Anteng dan Joko Segar. Sebuah legenda abadi dari tanah Jawa yang hingga kini masih diceritakan dari generasi ke generasi.